Wes jam. Wes dipencet. Monggo kita mulai dengan sholawat seperti biasanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqaddahimi maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian tentang bagaimana cara sholat. Kemarin sudah sampai kepada membaca iftitah. Review sedikit. Membaca iftitah hukumnya apa Pak kemarin? Sunnah. Jadi kalau seandainya dibaca bagus, tidak dibaca pun tidak menyebabkan sholat menjadi batal, karena doa iftitah hukumnya sunnah. Dan ketika kita membaca iftitah jangan sampai didahului dengan kalimat-kalimat lain, tapi langsung Allahu Akbar, langsung kabira walhamdulillahi katsira. Tidak usah didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung gugur atau hilang kesunahan membaca doa iftitah. Atau didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi langsung khusus doa iftitah habis takbiratul ihram langsung kabira dan seterusnya. Dan doa iftitah ini berlaku hukum sunnah baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, termasuk sholat tarawih.
tetap dianjurkan iftitah. Salat qobliyah ba'diyah dianjurkan iftitah. Apalagi salat wajib lebih dianjurkan lagi membaca doa iftitah. Yang tidak ada doa iftitahnya itu hanya salat jenazah. Kalau salat jenazah gak perlu doa iftitah, langsung Allahu Akbar. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Takbir kedua membaca sholawat, Allahu Akbar. Takbir ketiga membaca doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazahnya banyak, misalkan ada 5, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Takbir lagi, Allahu Akbar. Baca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus jenazah lengkap. Tapi khusus sholat yang lain tidak perlu ditambah wabarakatuh, hukumnya makruh. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah, gak usah ditambah meskipun sir ataupun jahar, wabarakatuh, makruh hukumnya. Jadi cukup sampai warahmatullah. Berbeda dengan sholat jenazah, ditambah boleh wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang perlu kita ketahui, doa iftitah itu banyak. Tidak hanya yang biasa kita baca kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat, kalau seandainya kita bacanya cuma sampai di sini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini sudah dikatakan iftitah. Atau kita cuma membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini juga doa iftitah. Jadi yang kita baca itu sebenarnya 2 doa iftitah dijadikan 1. Atau kalau misalkan kita membaca Allahu Akbar alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu doa iftitah. Jadi doa iftitah bukan cuma 1. Atau yang biasa dibaca oleh teman-teman dari Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Itu juga doa iftitah. Dan ini doa iftitah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Allahu Akbar kabiro NU, bukan gitu. Allahu Akbar Allahumma ba'id baini Muhammadiyah, bukan. Semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu review pembahasan kita sebelumnya, dan kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya adalah membaca ta'awud. Nah, ketika doa iftitah selesai kita baca, coba bersama-sama, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada kesunahan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sunnah, tapi bagi imam jangan dikeraskan. Sir a'udzu billahi min. Termasuk makmum juga disunnahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertanyaannya, ta'awud ini dibaca di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Cukup di rakaat pertama atau setiap rakaat? Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat? Coba. Setiap rakaat. Rakaat pertama. Ada lagi? Biasanya Bapak Ibu baca nggak ta'awud? Enggak. Oh, enggak, ternyata pancet kok. Pantes kok bingung kabeh. Nanti mulai sholat isya baca ta'awud. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ta'awud dulu, jangan Al-Fatihah langsung.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, coba perhatikan. Dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah itu dikatakan kalau mazhab Hanafi at-ta'awudzu sunnatun wa huwa ayyaqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim fir raq'atil ula ba'da takbiratil ihram. Kalau mazhab Hanafi cuma di rakaat pertama. Mazhab Hanafi. Kalau pendapat yang lain, mazhab Syafi'i, mazhab kita yang biasa kita amalkan di Indonesia, at-ta'awudzu sunnatun fi kulli raq'atin minar raqa'ati wa afdalu sighatin ayyaqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnahnya membaca ta'awudz di setiap rakaat. Rakaat pertama habis doa iftitah, la syarikalahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Fatihah. Rakaat kedua habis bangun dari sujud, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ketiga juga gitu, habis bangun dari tasyahud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setiap rakaat dianjurkan membaca doa setiap rakaat dianjurkan membaca ta'awudz. Lafaz ta'awudznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pendapat mazhab kita, nanti diamalkan. Ada lagi pendapat mazhab Maliki, at-ta'awudzu makruhun fi sholatil fardhah. Lu malah kalau mazhab Maliki mengatakan makruh kalau dibaca di sholat fardu, enggak perlu ta'awudz. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Hambali, at-ta'awudzu sunnatun wa huwa ayyaqula a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim wa huwa sunnatun fi raq'atil ula fi raq'atil awal. Mazhab Hambali di rakaat pertama, tapi ta'awudznya agak beda dengan kita. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Tapi biar kita nggak bingung, tetap pakai satu mazhab saja, yaitu mazhab Syafi'i. Bacaannya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca setiap rakaat. Bagi yang mungkin sebelum-sebelumnya langsung, mulai hari ini diubah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, itu pembahasan ta'awudz. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini, ada pertanyaan? Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Pertanyaannya bebas. Meskipun yang saya sampaikan cuma ta'awudz. Belum? Kayaknya masih belum. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Masih gampang. Sekarang membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun ucapan, artinya tidak boleh cuma dilintaskan di dalam hati, Allahu Akbar, terus cuma di dalam hati, gak boleh. Kenapa? Termasuk rukun qauli, dimana kalau rukun qauli itu harus minimal terdengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk takbiratul ihram juga. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada orang takbiratul ihram cuma mengangkat tangan, nggak pakai ucapan Allahu Akbar, itu tidak sah. Karena yang wajib ketika takbiratul ihram adalah ucapannya. Justru mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Karena termasuk rukun qauli alias rukun ucapan, termasuk Al-Fatihah. Itu termasuk rukun qauli. Kalau orang tidak memperdengarkan minimal ke telinganya, maka tidak sah sholatnya. Kalau ada orang juga yang tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Kalau ada imam yang membaca Al-Fatihahnya ngawur panjang pendeknya, hurufnya diubah-ubah, kalau kita bermakmum kepada imam itu, maka sholat kita ikut batal. Makanya pernah saya sampaikan, kalau milih imam jangan sembarangan. Bukan dilihat karena dia pemilik musola, bukan karena dia pemilik masjid, bukan karena dia ketua pembina, bukan karena dia ketua takmir, tapi memang dia ngerti tentang masalah sholat dan dia ngerti tentang bacaan-bacaan yang dibaca.
Supaya apa? Loh, makmumnya itu nanti bisa batal kalau misalkan ikut imam. Jadi termasuk lagi kok misalkan imamnya takbir Allahu Akbar, kok ternyata di tangannya imam itu ada cat. Ada cat. Sedangkan kalau kita berwudu, posisi di tangan ada cat, air nyampe nggak ke kulit? Nggak sampai. Faham sampai di sini? Ketika dia masih ada cat, otomatis wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Loh, kok ada cat? Maka jangan bermakmum. Karena aturan kita bermakmum harus kita ngerti apakah imam ini melakukan hal yang membatalkan atau tidak. Kalau imam melakukan hal yang membatalkan, gak boleh ikut, langsung mufarokoh alias memisahkan diri. Kembali lagi ke masalah Al-Fatihah, dalam hadis itu dikatakan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah wajib. Dan wajibnya Fatihah bukan cuma bagi imam saja. Imam wajib, makmum wajib, orang yang sholat sendirian wajib, laki-laki wajib, perempuan juga wajib. Makanya imam yang bijak, yang ngerti tentang ilmu fikih, pasti akan memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Dilihat saja, ini imamnya ngerti nggak ilmu fikih ini. Kok ternyata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, berarti nggak ngerti. Tadi benar apa enggak? Oh, sudah benar, bagus, berarti ngerti. Jadi harus jeda sejenak, katanya Imam Ghazali, kasih kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Imam wajib, makmum wajib. Masalahnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, menang. Nggak usah lama-lama ya, untuk nunggu lama-lama akhirnya makmumnya tak rokokan aja lamaan nih, ojo ya, wes pokoknya nafas lah 3 kali gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika imam itu ngasih jeda, ngasih waktu, kesempatan, langsung baca. Tetap a'udzubillahnya jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok imam sudah baca surat pendek, nggak apa-apa, lanjutkan sampai selesai. Ketika sudah selesai amin, hei para makmum, langsung dengarkan ke imam. Kalau makmum tidak disunnahkan membaca surat pendek, yang disunnahkan membaca surat pendek adalah imam saja. Jadi kalau makmum nggak disunnahkan baca surat pendek, cukup Fatihah saja, konsentrasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain itu disebutkan, idza qara'tumul hamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ketika kita membaca Al-Fatihah, jangan lupa bismillahnya itu dibaca. Kenapa? Bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya juga dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang mengamalkan mazhab Syafi'i. Karena menghitung bismillah itu sebagai ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat keberapa? 1. Kalau kita tidak membaca bismillah, maka Al-Fatihahnya tidak sempurna. Al-Fatihah tidak sempurna berarti sholatnya tidak sah. Itu kalau kita berpegang kepada pendapatnya Imam Syafi'i, dan ini yang kita praktekkan. Tapi kita nggak boleh nyalahkan mereka yang nggak pakai bismillah. Kita husnudzon, loh kok nggak pakai bismillah? Oh, mungkin pakai pendapatnya Imam Malik. Kalau Imam Malik nggak perlu bismillah, tapi surat Al-Fatihah tetap 7 ayat. Kalau kita yang pakai bismillah, bismillah itu ayat pertama, sedangkan yang terakhir, yang ke-7 itu panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i, itu yang afdol adalah tidak berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, makruh hukumnya kalau berhenti. Makanya ambil nafas dulu. Ambil nafas. Tapi ya nggak usah lebay.
Nggak usah terlalu kelihatan jamaah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz gak kuat kepanjangan, boleh berhenti di tengah, diulangi kayak ketika kita membaca Al-Qur'an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah paham imam-imam ini? Praktikannya gitu. Berbeda dengan mazhab Maliki, karena mazhab Maliki bismillah itu tidak masuk ayat dari Al-Fatihah. Ayat pertama itu alhamdulillahirabbil alamin, maka di ayat yang panjang tadi dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, Mbak, silakan. Sebentar Bah, tak kasih mic Bah, biar masuk ke sini Bah. Yang ngelihat ini sekarang 1000 orang, yang nonton video 1000 orang. Zam, tempel, biar suaranya masuk. Jadi tulisan Darul Mukmininnya kelihatan ini, cuma yang terkenal tetap saya. Jangan ngarep. Numpang ya, nggak apa-apa. Monggo. Kita kan mazhab Syafi'i. Ya. Suatu saat ini kita berimam yang bukan mazhab. Nah, saya mau tanya, saya kurang jelas yang boleh kan wudu kalau menyentuh istri kan batal. Betul. Mazhab siapa yang Tidak batal itu apa? Jadi mazhab siapa? Mazhab mana gitu ya? Mazhab siapa? Siap-siap. Ini maksudnya, ketika kita bermazhab Syafi'i kemudian berimam ke mazhab-mazhab yang lain yang tidak membatalkan wudu ketika menyentuh istri, itu contohnya gini, pernah ada kasus bahwa si imam ini dari rumah ini istrinya mau pergi, terus salim gitu, salim terus langsung nyelonong ngimami. Kan saya anggap itu Tidak batal, batal ya, berarti nggak punya wudu. langsung nyelonong ngimami gitu. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah makmum itu juga wajib membaca Al-Fatihah tiap rakaat? Kalau wajib itu ada imam yang sama sekali tidak memberikan Jeda. Maksudnya ketika rakaat ke, kalau bisa katakan Ustaz ya, rakaat ketiga sama keempat itu cepatnya berkomen jedanya sampai kita mau ngeput tidak bisa, dan itu juga gitu. Cepat, iya. Jadi ya Allah ya kita kadang-kadang sudahlah sedangkan aja. Karena saking cepatnya. Cepat berarti bacanya. Pakai helm. Ya takutnya ditilang. Ini nggak tahu, ini sudah kita ingatkan, sudah kita ini tapi tetap bangga, nggak tahu dia punya mazhab apa. Yang jelas kita kesulitan untuk menerima. Iya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita bermakmum kepada yang bermadhab lain? Boleh. Contohnya apa? Kalau kita haji dan umroh di sana itu bermadhab Hambali. Bahkan ada yang bermadhab Maliki. Kalau bermadhab Hambali dan madhab Maliki itu agak beda dengan kita tentang masalah batal wudhunya. Kalau madhab Syafi'i, kita nyentuh istri selama yang disentuh itu adalah kulit, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, itu batal. Kalau madhab Syafi'i, kalau yang disentuh adalah kulit. Tapi kalau bukan kulit, nggak batal. Contohnya apa? Rambut nggak batal, kuku nggak batal, gigi nggak batal. Makanya kalau kita bermadhab Syafi'i, kok pengen jaga wudhu, pengen berangkat kerja, ya jangan salaman. Kalau salaman batal wudhunya. Gimana caranya? Ya rambutnya ditarik, assalamualaikum.
kukunya diketuk, assalamualaikum, giginya, assalamualaikum, gak batal. Itu mazhab Syafi'i, cuma kurang gak sopan gitu loh ya. Berbeda dengan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kalau Maliki dan Hambali selama tidak syahwat itu nggak batal wudunya. Maka apakah boleh kita bermakmum? Kalau menurut si imam itu sah, ya sudah biarkan. Kita husnudzon, oh mungkin dia pakai mazhab yang lain. Yang penting kita tetap berpegang kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, bijaknya kalau kita tinggal di tempat yang bermazhab Syafi'i, harusnya ngikut. Itu kalau cara kita supaya bijak. Bijaknya juga kok kita tiba-tiba tinggal di tempat yang mayoritas Muhammadiyah misalkan, yang gak pakai kunut, manut aja dengan imam. Jadi jangan terlalu kaku, wah pokoknya saya mazhab Syafi'i tak kunut, meskipun boleh. Jadi kalau kita seandainya mau sholat di tempat yang Muhammadiyah yang gak pakai kunut, kita mau kunut itu bisa. Caranya apa? Doa kunut yang singkat, coba diikuti. Allahumma firli ya ghafur. Itu sudah dinilai sebagai kunut kalau mau kunut. Cuma kita untuk jaga supaya akrab, rukun dan lain sebagainya, manut. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dipilih untuk diikuti. Maka selama menurut imam itu sah, sah. Tapi kita tetap amalkan mazhab kita. Lah kalau kita mengatakan gak boleh karena dia batal, loh, coba bayangkan kalau misalkan imam yang Masjidil Haram, Syekh Sudes, pakai pendapat yang seperti itu. Beliau salaman dengan istrinya, terus kita nggak mau bermakmum kepada imam Masjidil Haram, rugi, betul Banda? Ya rugi. Yang penting sah menurut beliau. Mungkin beliau pakai mazhab lain, kita pakai mazhab kita. Apalagi kalau kita posisi di Masjidil Haram tawaf, nggak bisa, kita susah. Kenapa? Kadang-kadang kita bersentuhan dengan yang lain. Makanya pakai, kita boleh pindah mazhab tapi harus satu paket. Boleh pindah mazhab tapi harus satu paket. Kalau saya waktu kemarin umroh, saya langsung di sana itu bermadhab Maliki. Wuduknya saya madhab Maliki. Akhirnya istri tak pegang, tak bawa, nggak batal. Karena apa? Karena saya tidak syahwat. Istrinya orang ya tak pegang, ya nggak batal. Loh enggak, tapi tuwek. Oh, tuwek gantung gini, ya tak bawa. Mbah-mbah ngocok, mikirnya aneh-aneh. Aneh-aneh. Ustadz ikut, ya wes. Tapi hati kecewa, kok tuwek. Satunya istri, ya, satunya mbah. Astagfirullah, eman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, bah. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada imam cepat yang gak ngasih jeda membaca membaca Al-Fatihah. Jadi cepat sebenarnya boleh. Cuma ingat kalau sampai menghilangkan hak-hak dari huruf-huruf yang dibaca, itu tidak boleh. Sampai nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim, nggak jelas itu. Boleh cepat, misalkan saya biasanya ngimami kalau tarawih cepat, tapi jelas tetap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih jelas hurufnya. Tapi kalau sampai enggak jelas itu bisa membatalkan sholat. Jadi ingatkan ketua takmir, ketua pembina, kalau bisa jangan. Kalau memang nggak bisa untuk memelankan, untuk memberi jeda, monggo jadi makmum saja. Tapi cara komunikasinya yang baik, ya. Karena kalau ngomong kayak gitu itu bisa tersinggung, ngambek, gak mau kesini lagi. Ada nggak orangnya yang kayak gitu itu? Ojo diulangi. Iki loh, ono sing curhat. Wes saya nggak tahu orangnya. Ojo diulangi. Ono sing curhat loh. Wes merasa nggak nyaman itu. Gak usah ditunjuk, Bu. Jadi wis kasih jeda, pelan-pelan saja. Ya, kalau misalkan kayak gitu, ya jangan lupa. Misalkan memang mau baca cepat, ya cara mengingatkannya bukan sufu vakum. Ya seperti yang saya sampaikan, para jamaah siapkan SIM dan STNK, sabuk pengaman jangan sampai lupa, helm, khawatir kita ditangkap polisi. Ngono aja sekalian. Ya mau balapan F1 apa GP ya, ojo lah, pelan-pelan aja.
Wong sholat ya cuma berapa menit paling? Berapa menit? 5 menit itu sudah maksimal kalau orang di Indonesia. Loh, Nabi itu loh sholatnya mulai dari habis Isya menjelang subuh baru selesai. Itu pun 2 rakaat hingga kakinya bengkak. Itu Nabi sudah dapat jaminan surga, sudah jelas ampunan dari Allah. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul, ampunan belum jelas, surganya juga nggak jelas, sok-sok cepat. Lah mau masuk kemana? Mudah-mudahan taubat orangnya ini ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo Bapak Ibu silahkan. Mic lagi biar masuk. Ada yang saya perhatikan itu sholatnya cepat tapi wiridnya lama. Wah. Ya. Wirid itu boleh lama kalau kita itu sendirian di rumah, lama sampai besok nggak apa-apa. Lah kalau jamaah wong surat Al-Fatihah ketika ngimami saja Nabi bilang jangan lama-lama, baca yang ringan disesuaikan dengan jamaahnya. Lah kita bukan Nabi sok cepet-cepet sok lama-lama itu gimana? Zikir yang singkat yang seperti biasanya saja. Istighfar, habis istighfar la ilaha illallah, Allahumma ajirna, Allahumma antas salam. Gak usah habis ini baca surat Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca ayat kursi, habis ayat kursi ngatamkan surat Al-Baqarah. Sampai kapan selesainya kayak gitu itu? Loh, dikira nggak menggerutu makmumnya itu? Loh, itu lama, doa sampai 10 menit. Oh puai, nggak usah kayak gitu. Lah justru menimbulkan fitnah. Iki nggak enak, iki doanya lama ini. Akhirnya menimbulkan orang-orang ketika dia ngimami pulang. Jangan sampai jamaah itu dibuat tidak nyaman. Singkat saja. Singkat Al-Fatihah suratnya yang standar, nggak usah lama-lama. Kalau antara maghrib itu kan waktunya singkat. Dia sudah mulai dari ad-duha sampai bawah. Ya. Kalau Isya agak panjang boleh. Asy-Syams boleh. Subuh agak panjang nggak apa-apa. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sama aja. Kok nggak panjang ya singkat. Ya. Jadi gak usah, apalagi ada yang sepuh, ada anak kecil kan pengen segera main. Gak sama kayak si imam yang lama zikirnya itu. Makanya wes standar kalau nanti mau menambah zikir, nanti setelah sholat ba'diyah silahkan zikir sak kapoe sak puase. Harusnya gitu bah. Yang bijak itu seperti itu. Makanya nanti imam ketika berzikir itu gak ngadep ke arah kiblat terus. Ayo, imam sini ngadep kiblat terus kan? Salah. Ada kalanya nanti imam itu ngadep ke jamaah, ada kalanya ngadep ke utara. Kapan ngadepnya itu ada waktunya. Ya nanti saat materi masuk ke itu. Nah, kan ada waktunya ya. Sekarang kayak masih iftitah ya Al-Fatihah. Jadi nanti jawabannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo tadi silakan. Ini yang nonton sekarang 1.200. Wah, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bacaan Al-Fatihah itu kan ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum posisi mendengarkan atau mengikuti yang satu, atau nanti ketika setelah Al-Fatihah imamnya baru makmumnya ketika imam itu baca surat kita baca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'awud. Yang ta'awud ini untuk pembacaan baca Al-Quran Pak, bukan di sholat, dibaca Al-Quran. Ini ketika sudah diwakaf, kemudian kita mau beralih, orang lain beralih, itu langsung baca ta'awud atau Al-Fatihah. Ta'awud dulu, bismillah. Ta'awud, bismillah, kemudian meneruskan pembacaan Al-Quran. Atau ada juga agama itu yang wakaf kemudian ta'awud baca Al-Fatihah baru meneruskan pembacaan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah ketika imam itu membaca Al-Fatihah kita mengikuti idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu? Apabila kalian membaca Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian,
maka dengarkan. Tugas kita ketika imam itu membaca Fatihah didengarkan. Makanya saya sampaikan, imam habis Fatihahnya selesai jangan langsung ke surat pendek, tapi diam sejenak. Untuk apa? Supaya makmumnya bisa ikut membaca. Kok ternyata imamnya nggak ngasih waktu langsung surat pendek, kita tetap membaca surat Al-Fatihah. Kalau sudah Al-Fatihahnya selesai kok imam masih baca surat pendek, kita mendengarkan, gak perlu ikut membaca surat pendek. Makanya berkali-kali kasih kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nanti yang jadi imam nanti praktekkan, tak nilai nanti ya. Tak nilai, nek salah langsung subhanallah, tak ngonokan aja. Ya enggak. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, misalkan sudah wakaf, diganti ke yang lain, tadarus lah gitu ya. Apakah ta'awud bismillah terus Al-Fatihah? Enggak, langsung ta'awud bismillah lanjutannya ya. Jadi gak perlu Al-Fatihah. Coba bayangkan kalau kita ngatamkan Quran, baca Fatihah, ya gak selesai-selesai. Jadi lanjut saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Kok ada yang melanjutkan? Langsung aja. Bismillah, gak apa-apa. Bismillah gak apa-apa, ta'awud boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jangan Al-Fatihah lagi. Ya bagusnya bagus, tapi dilihat kondisinya, ini lagi hataman Quran atau lagi apa. Kalau hataman Quran langsung aja gas, set gitu ya. Biar cepat hatam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada yang baca Fatihah, ya silahkan, nggak apa-apa. Cuma kelamaan akhirnya nggak nambah-nambah gitu loh. Wong baca Fatihah ya bagus kok. Monggo, ada pertanyaan yang lain sebelum dilanjut? Belum? Oh monggo, monggo. Pakai yang ada itunya, ada bulet-buletannya biar masuk suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya imamnya baca surat Al-Kausar, terus makmumnya masih belum selesai baca Al-Fatihahnya, itu ikut ruku atau dilanjutkan sampai selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam sudah selesai membaca surat pendeknya, gitu ya. Kita masih belum selesai. Apakah kita lanjut atau tidak? Kalau memang bacaan surat pendeknya yang dibaca kebetulan singkat, Inna a'tainakal kautsar, kan singkat itu kan? Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Kalau kita melanjutkan malah ketinggalan rukun, jangan dilanjut tapi langsung ikut. Itu sudah ditanggung oleh imam. Berbeda kalau misalkan kita sebenarnya sudah dikasih kesempatan baca Fatihah, imam sudah ngasih jeda, lah kita malah ngelamun, lah Allahu Akbar. Loh, itu nggak boleh ruku, nggak boleh. Tapi dia wajib membaca Al-Fatihah. Karena apa? Dia sebenarnya ada waktu untuk membaca Fatihah. Dia baca Fatihah dan langsung mengikuti. Yang penting jangan sampai imam itu bangun dari sujud. Kalau imam bangun dari sujud bukan ruku, ya ketinggalan itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai imam bangun dari sujud kedua. Kalau imam bangun dari sujud kedua, batal sholatnya. Ya, jadi kalau sempat ngelamun itu bisa sah sholatnya. Ngelamun itu sah, cuma pahalanya saja nanti yang berbeda. Makanya saya pernah sampaikan, seseorang yang sholat itu bisa saja dia dapat 100%. Bisa dapat cuma 50%, setengah, bisa saja sepertiga, seperempat, seperlapan. Ya dilihat dari kadar khusyuknya. Tapi kalau sholat berjamaah, untuk sahnya itu lebih besar daripada sholat sendirian. Kenapa? Saling melengkapi. Yang ini rukuknya nggak khusyuk, yang ini khusyuk. Oh sah semuanya. Oh ini nggak ono sing khusyuk semuanya. Oh softnya lurus, sah semuanya. Oh ini nggak ono sing lurus softnya, sing penting mau ke masjid ya wes dianggap sholat. Ngono. Jadi enak kalau sholat berjamaah, gitu bu,
Monggo, ada pertanyaan yang lain? Monggo kasih mic yang ada buletannya nggih. Biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang barusan Ustaz, masalah membaca Al-Fatihah, ta'awud dan sebagainya. Untuk ta'awud itu yang saya dengar itu seringnya kita sholat berjamaah itu hampir nggak pernah ada imam yang memakai ta'awud. Jadi langsung bismillah. Jadi selama ini sepertinya banyak yang tidak pakai ta'awud, begitupun saya pribadi. Aku ya. Kemudian bacaan Al-Fatihah itu imam kebanyakan juga yang tadi jenengan sebutkan di ayat yang terakhir itu sering dijeda. Ya. Banyak kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Padahal sebenarnya Al-Fatihah itu bisa dibaca cepat asal tahu kaidahnya, bacaan makhrajul hurufnya maupun wasol ibtidanya. Jadi kebanyakan imam masih banyak yang salah. Padahal saya itu maunya ya imam itu benar-benar belajar Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu karena itu hukumnya wajib dalam sholat. Yang saya mau tanyakan hanya ingin pembenaran dari panjenengan karena saya pernah mendengar bahwa ketika kita sholat berjamaah, imam ada kesalahan dalam membaca Al-Fatihah atau surat-surat pendek. Pendek sih memang sunnah ya Ustaz. Yang benar yang wajib itu kan Al-Fatihah. Tetapi ada dari salah satu makmum yang membaca Al-Fatihahnya itu benar, maka kesalahan itu tertutupi oleh makmum yang benar itu. Itu pernah saya dengar. Bagaimana menurut panjenengan, tolong dijelaskan karena kita juga kadang masih ya itu tadi, kalau imamnya salah baca Al-Fatihah aja, Al-Fatihahnya aja, kita itu kadang masih kurang pas di hati ya kalau salah bacaan Al-Fatihahnya itu kita mamang gitu. Saya berimam kepada beliau atau saya mufarokoh gitu. Atau ibu yang jadi imam sekalian. Kalau saya laki-laki berani maju. Yang masalahnya saya nggak bisa mengimami laki-laki. Itu mohon pencerahannya atas bantuan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi untuk ayat ke-7 sebenarnya kalau seandainya dipotong itu tidak sampai membatalkan sholat. Sholat tetap sah. Cuma kalau ditanya yang afdol yang mana, kalau kita bermadhab Syafi'i disambung, ambil nafas dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini butuh latihan memang. Tapi kalau seandainya kok ada yang berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tetap sah. Cuma kurang afdol alias makruh. Ya mungkin masih latihan. Kan nggak apa-apa. Ya namanya kita kan sambil belajar ya. Nah ini sudah belajar kan nanti sing bener dilanjutkan. Akhirnya imam ini ya yang saya sindir semuanya kan nanti mulai latihan. Tak latihan ya. Untuk Isya misalkan kok masih belum seperti itu kan masih baru tahu. Mungkin besok. Kok besok pancet kayak gitu nanti WA saya ya. Tak ketok kepala imamnya itu. Yang pertama. Yang kedua adalah imam misalkan salah membaca nanti akan dilengkapi oleh makmum yang benar bacaannya. Kalau misalkan konsepnya seperti itu, akhirnya yang jadi imam ngawur semuanya. Wong syaratnya jadi imam itu harus apa? Bacaannya dia fasih, dia hafalannya banyak, gak sembarangan. Kalau konsepnya seperti itu, maka semuanya siap. Nanti akan diluruskan, akan diperbaiki, akan disempurnakan oleh makmum yang benar bacaannya. Bisa jadi konsepnya kacau balau agama itu. Bahkan kalau kita belajar kitab Safinatun Najah, jadi imam itu hati-hati. Kita nggak boleh kalau kita bermakmum, adabnya adalah ketika imam
melakukan hal yang membatalkan termasuk bacaan Fatihah, kita nggak boleh bermakmum. Ada aturan seperti itu. Nah, kalau misalkan pernah mendengar pendapat seperti itu, tanyakan itu pendapat dari kitab apa, ulama siapa yang mengatakan. Pasti orang yang ditanya itu pasti bingung dia itu, karena konsepnya tidak seperti itu. Saling menutupi bukan masalah rukun. Bukan masalah rukun. Bayangkan kalau misalkan saya bermakmum, kok saya nggak baca Fatihah. Rukun inilah. Nanti wis biar dilengkapi sama yang lain, tetap tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi bukan masalah rukun, masalah kehusukan. Kadang-kadang orang ada yang ngelambiar kemana-mana. Lah itu akan dilengkapi. Oh, yang ini lebih khusyuk, dilengkapi. Harapannya nanti ketika pulang gak ada yang setengah, seperlapan, seperempat, tapi nanti dapat 100% semuanya. Jadi bukan masalah rukun saling melengkapi. Saya sholat baca Fatihah, Fatihahnya bagus, nizam, oh ono ustad gak usah baca Fatihah, bisa jadi kayak gitu. Oh ono imam iki, wes gak usah baca Fatihah, dilengkapi sama imam ini, bisa kacau agama itu. Kalau misalkan konsep seperti itu bukan masalah rukun. Kalau rukun baik imam ataupun makmum wajib memenuhi, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau masalah kehusukan, masalah ini, keafdolannya, masalah pahalanya, nah itu dapat dari sholat berjamaah. Tapi bukan masalah rukun. Makanya rukun tetap harus dipelajari. Wong cuma 5 rukun qauli itu. Rukun qauli cuma 5. Takbir. Siapa yang nggak bisa takbir? Loh, masalahnya saya denger ini. Kok iso nggak usah didengar lah? Emang saya budek lah. Oh, nek pokoknya kalau nyala saya berhenti. Makanya besok matikan kalau saya ngaji. Ya, jadi kalau bisa jam itu salahkan gitu loh semuanya. Jadi sampai jam berapa? Nek saya ngelihat gini, oh habis ini. Masalah yang diundang ini mahal sebenarnya. Cuma karena Pak Sukaji dan kawan-kawan datang ke rumah, ya wis oke, siap. Nggak datang WA, tak tolak. Wah, enggak bercanda. Ngomong apa tadi saya? Sampai lupa tadi kan. Rukun qauli itu cuma 5 yang kita wajib pelajari sebenarnya, dan ini gampang. Jadi jangan malah seenaknya. Agama Islam mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan seperti itu. Wis nanti ditanggung takbir saya. Cuma takbiratul ihram, siapa yang nggak bisa takbiratul ihram? Tinggal dipelajari. Allahu Akbar, gampang. 1. Yang kedua Al-Fatihah. Ya seperti tadi bacaan Fatihah itu. Yang ketiga adalah tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga itu. Yang keempat solawat. Solawat itu sebenarnya cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu salam sah. Makanya kalau ada imam sholat tarawih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum, itu sah. Tapi yang afdol sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan yang kelima salam yang pertama, assalamualaikum, cuma belajar alif lam, assalamualaikum warahmatullah. Cuma 5 hal ini yang kita pelajari, sebenarnya gampang. Sisanya itu sunnah. Sami'allahu liman hamidah, sunnah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sunnah. Rabbighfirli warhamni, sunnah. Loh, sunnah semuanya. Cuma 5 yang wajib. Itu kok seenaknya sendiri, nanti dilengkapi sama ini. Wah, rusak agama kalau kayak gitu. Jadi yang rukun tetap harus dipenuhi. Berarti nggak boleh ya Ustaz? Nggak boleh. Lanjut Ustaz, kalau misalnya kita sebagai makmum kelupaan sampai salam, ada 1 rakaat yang kita itu tidak membaca ngelamun, tidak membaca Al-Fatihah, tidak sadar sampai selesai. Bagaimana hukumnya? Kemudian kalau kita ingatnya sebelum salam, apa kita perlu sujud sahwi? Tuh, monggo. Ya. Ki waktu habis kok monggo-monggo ae. Lanjut. Wis dengar. Oke, lupa gak baca Fatihah, tapi karena dia nggak tahu, ya, wis keburu ruku, dia akhirnya ngikut ruku.
Ketika imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, apakah diganti sujud sahwi? Ingat, yang diganti sujud sahwi itu bukan rukun. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu sunnah abad. Sunnah abad contohnya apa? Lupa kunut, boleh diganti sujud sahwi. Lupa tasyahud awal, boleh diganti sujud sahwi. Kalau rukun Fatihah lupa, gak bisa diganti sujud sahwi. Kalau kita ingat sebelum salam, satu rokaat yang gak ada Fatihahnya itu sebenarnya tidak dihitung satu rokaat, tinggal berdiri lagi nambah satu rokaat. Jadi kalau kita sholat ada satu rukun yang tidak kita baca Fatihah, itu tidak dihitung rokaat alias gugur. Maka sebelum salam kita berdiri seperti makmum masbuk. Tapi kalau ingatnya sudah pulang rokok, ngopi, wis makan pecel, baru ingat, loh lali gak baca Fatihah, wajib ulang dari awal, bukan nambah satu rokaat. Bisa dipahami sampai di sini? Dan waktunya sudah habis juga bisa dipahami, ge? Buletannya kembalikan, mana buletan itu mahal itu. Guyon, ge, nggak apa-apa. Biar nggak stres ngaji itu, biar nggak ngotot-ngotot teriak-teriak, tapi tetap bercanda, tapi tetap masuk ilmunya. Ge bu, ge, bapak-bapak, ge. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang misalkan nyinggung, nyindir dan lain sebagainya, karena saya kan orang Madura, jadi agak kasar. Nggak bisa saya bahasa Jawa pakai halus-halus itu nggak bisa. Nggih, itu cuma ngikut-ngikut aja. Sebenarnya nggak ngerti apanya, artinya itu apa nggak ngerti. Nggih. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Masih ada pertemuan berikutnya, ya. Doakan mudah-mudahan sehat. Nek sakit ya nggak iso, ya dipaksa kayak kemarin. Nek sakit ya sakit, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.